Oke, selamat malam teman-teman yang ada di luar sana. Bagaimana anjuran pemerintah saat ini kita disuruh untuk di rumah aja. Itu bagaimana di rumah ini kita isi dengan hal-hal yang positif seperti kita pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini saya sudah mendatangkan dua narasumber saya. Yang satunya dari Karawang dengan siapa mas namanya? Ahmad Muspik Amrullah. Ahmad Muspik Amrullah. Dan satunya lagi dari NTB dengan siapa mas namanya? Nama saya Asror. Asror. Ya dengan satunya saya. Asror nganggur di sini dong. Pakai baju. Mau. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas secara santai lah di tengah hiruk-pikuknya media yang membahas tentang virus pandemi COVID-19. Jadi pada malam hari ini saya ingin menanyakan kepada narasumber saya yang dua ini terkait dengan bagaimana tanggapan dari Mas, siapa dipanggilnya? Mas Muspik? Sayang. Hah? Bukan sayang. Kan cewek loh. Oh iya. Mas Muspik ya? Iya. Mas Muspik terkait dengan tersebarnya virus corona pada saat ini. Kira-kira tanggapan atau bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Menyikapi hal tersebut ya saya diawali dengan sekarang kita banyak-banyak berdoa ya kepada Tuhan. Semoga kita semua senantiasa berada di dalam ruang lingkup lindungannya. Ya. Menyikapi hal Ya. COVID-19 itu ya. Menurut saya apa yang sebenarnya harus kita lakukan sekarang ini nurut aja sama anjuran-anjuran orang-orang yang berada pada bidang maksudnya orang-orang yang ada pada bidang yang menangani COVID itu. Berarti menurut sampean tidak semua orang harus jadi dokter seperti itu. Bisa dibilang seperti itu. Kita nggak usah menyebarkan kepanikan. Waspada perlu, panik nggak usah. Panik nggak usah, Waspada perlu. Dan apa yang harus kita lakukan juga sebenarnya kita tuh perlu menyebarkan optimisme. Dalam artian kita tuh harus optimis dan katakan pada semua orang bahwa kita tuh bisa lawan corona dengan cara kita nurut sama dokter lah istilahnya gitu, menurut sama pemerintah, apa yang mereka anjurkan kepada kita lakukan. Berarti bukan hanya menyebar informasi terkait dengan kepanikan dan sebagainya, tapi bagaimana kita tetap memberikan optimis ke orang-orang lain. Saya pindah ke narasumber saya yang satu ini dari NTB terkait dengan bagaimana Mas tanggapan Anda terkait dengan menyikapi adanya virus corona pada saat ini. Ya, sebelumnya saya ingin membagi menjadi dua topik. Ya. Kita harus bisa. Artinya penting sekali kita bahas tentunya kita tidak memungkiri bahwa kita percaya adanya virus. Tapi sebelum itu saya ingin masuk ke ranah apakah ini sebagai kontroversi atau ya adanya konfirmasi. Ini masih tanda tanya. Adanya konspirasi. Ya, begitu. Ada yang janggal ya. Saya ingin katakan ada yang janggal dalam kasus ini. Yang pertama, awal mula munculnya kasus ini kita bukan bicara pada yang sekarang ya, tapi sebelumnya harus menjadi bahan refleksi kita untuk menemukan titik temu kenapa virus ini kan begitu. Bisa dilihat mungkin ya di media sebetulnya lebay sebetulnya. Artinya kasus yang memang di seluruh dunia membicarakan, ya bisa dibilang ini temanya makhluk Wuhan paling seksi ya. Makhluk Wuhan paling seksi. Satu dunia membicarakan tentang virus corona yang memang datang dari Wuhan kan begitu realitanya. Nah, yang pertama berkaitan dengan konspirasi ya. Adanya konspirasi pertama. Ini hanya mungkin ya saya berbeda pendapat soal yang tadi itu.
Tapi ini mungkin hanya beda bacaan. Ya, ya. Yang pertama tentang konspirasi, adanya konspirasi. Iya. Sebelum sampai kepada titik ini, tentu kita harus bicarakan desainnya dulu. Siapa yang mendesain ini, kan begitu. Kita tidak memungkiri adanya virus, kita percaya bahwa ini termasuk perang biologis. Berarti Anda mengatakan bahwasanya virus ini ada yang buat. Nah, begitu. Kalau saya pribadi ya, Nah, sebelum dibenturkan dengan agama, sebelum dalam teori Machiavelli itu disebutkan magis religius itu ketika sesuatu dibenturkan agama maka akan selesai, tidak ada pembahasan lanjut karena agama tidak perlu diperdebatkan, kan begitu. tapi kok dalam konteks Indonesia agama sangat sensitif. Iya, makanya saya bilang dan begitu. juga menjadi bahan bakar yang masih. Ya, makanya saya mau jelaskan begini. Makanya saya bilang saya akan bagi menjadi dua. Yang pertama tadi saya bilang konspirasi dan kontroversi, kan begitu. Sebelum masuk ke virus ya. Pertama, virus ini dari Wuhan ya. Indikasinya sederhana. Belum itu ini yang baru-baru muncul di media ini kan. Indikasi yang ditemukan ialah datang dari lembaga besar, WHO, bahwa indikasi virus ini yaitu indikatornya virus ini Ya. terus demam yang sebetulnya sepele. Ya, sepele bahasanya. Tapi sebelumnya coba kita baca bagaimana perang ya. Kita bicara Perang Dunia 1, Jilid 1, Jilid 2, Perang Jilid 3. Dalam banyak artikel menyebutkan bukan perang senjata, tapi disebutkan proxy war. Kalau dalam bahasanya itu perang narasi melalui media propaganda. Bagaimana Amerika menjadi negara yang paling hebat dalam propaganda. Salah satu American First ya. Max American First. Itu narasi Donald Trump yang selalu dimunculkan. Lucunya, ini kita beda lagi soal bacaannya. Vaksinnya itu sudah ditemukan sebetulnya. Ini adalah satu media yang saya sebut menjaga kode etik jurnalistik bahwa vaksinnya sudah ditemukan sebelum jauh sebelum virus ini dimunculkan. Yang kedua, Wuhan sudah disebutkan. Kota ini sudah disebutkan tahun 90-an ya kalau nggak salah. Ini yang dari dokumen yang saya baca bahwa Wuhan ini akan menjadi salah satu semacam objek awal untuk mencapai kepentingan negara-negara yang diuntungkan mengenai virus. Bayangkan saja di Afrika misalnya. Afrika itu menjadi salah satu negara yang virusnya itu bisa dibilang udah sampai klimaks. Jadi banyak virus di sana yang dibuat-buat gitu loh. Ya kita tahu Afrika itu negara masih berkembang. Ya sama seperti negara kita sekarang. Tapi keunikannya di sini ialah virus yang dimunculkan sedangkan vaksinnya sudah ada. Dan ini lucu. Seolah-olah kita dipersilakan untuk menerima sesuatu tapi ada timbal balik dari sesuatu itu dengan kita membayar. Ya seperti yang kita lihat sekarang bahwa negara kita pun membeli vaksin dari luar karena ketidakmampuan. Nah, berarti dengan mengaca ke Afrika dulu, berarti Anda lebih yakin bahwa ini merupakan memang virus buatan. Ya memang ini virus buatan, mungkin perang ketiga ini bukan memang perang senjata menurut saya, tapi bagaimana perang yang disebutkan di berbagai media proxy war, perang narasi melalui propaganda media. Dan itu keunggulan Amerika. Bayangkan Amerika dalam jangka waktu belum sebulan virus ini viral, presidennya Donald Trump sudah negatif ya, walaupun sudah cek. Kita nggak tahu kebenarannya bagaimana. Karena memang saya percaya kebenaran yang ada di muka bumi ini kebenaran kesepakatan, kebenaran menurut mutlak ya menurut Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, kan begitu. Mungkin itu. Sebagian balik lagi ke virus misalnya. Virus saya percaya pada virus, tapi sebelum ini ada yang harus kita bicarakan sebetulnya. Nah, nanti apa yang akan terjadi akhirnya? Kita tentu harus ikhtiar yang Anda sebutkan tadi, tentu harus ikhtiar tentang virus ini. Kita percaya banyak yang Italia misalnya, Italia itu nomor 1 lansia terbanyak di dunia, tertinggi di dunia setelah Cina.
Latina kalau nggak Jepang. Jadi Italia itu nomor 1. Dan rentan yang kena justru yang usia lansia. Ya begitu kan. Nah, ada satu kejanggalan yang di sini yang saya ingin katakan ialah penyebab awal virus ini yang dimunculkan kan dari Wuhan sendiri, yaitu tentang makan makanan Ya. babi misalnya. Ini dari media ya, kita bahas tentang media. Bagaimana kita analisis wacana atau analisis media babi terus ular kan begitu. Lawan. Nah, kalau kita singgungkan dengan yang lain, orang sudah banyak makan babi, tapi virusnya corona ini. Ya makanya saya bilang ada kejanggalan. Nah, di Indonesia sendiri, kita bahas di Indonesia, kejanggalannya ialah hanya memberikan semacam himbauan. Pemerintah memang himbauan, tapi kebijakan lockdown atau tidak, kan begitu syaratnya, iya atau tidak, itu baru kebijakan. Kalau himbauan bukan kebijakan, itu anjuran himbauan itu. Kamu mau ngikut, ya memang kita harus ngikut pemerintah, tapi kita perlu kebijakan yang tepat. Tidak perlu hitam di atas putih, tapi kebijakan pemerintah melalui Kepres itu bukan sekedar himbauan, tapi lockdown iya atau tidak. Nah pertanyaannya, bisa nggak lockdown kan begitu? Ya. Kan begitu. Ya, terima kasih. Itulah narasi dari kedua narasumber kita pada malam hari ini. Sangat idealis semua seperti itu terkait dengan. Akan tapi kita akan batasi pada malam hari ini. Kita tidak akan melebar ke Amerika, Italia dan lain sebagainya. Kita fokus ke Indonesia saja. Jadi kira-kira di tengah hiruk pikuk media yang membahas terkait dengan coronavirus ini, jadi sikap kita sebagai orang Indonesia seperti itulah. Seperti apa gitu? Saya memulai dari Mas Pik, silakan. Menyikapi itu. Apakah kita harus takut dan lain sebagainya kan? Sebenarnya menyikapi semua itu gimana ya? Artinya kalau memang mau tidak takut akan, tapi memang ini memang benar ada korbannya juga sekarang sudah sampai 500-an kalau nggak salah, 500-an korban yang meninggal dunia. Ini kan kita mau santai dan lain sebagainya, kan tapi fakta memang ada yang meninggal, itu pun jumlahnya 500-an. Jadi kira-kira yang pas untuk sikap kita sebagai orang Indonesia bagaimana menyikapi virus corona ini. Mengenai pertanyaan tadi, sikap yang harus kita ambil Sebagai warga masyarakat. Jadi gini, dari awal saya sudah bilang kita tak perlu takut, nggak perlu panik, tapi waspada dan mengimplementasiin kewaspadaan itu ya dengan cara mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan, yang sudah dianjurkan gitu oleh orang-orang yang memang sudah ada gitu, berkesinambung di bidangnya, kayak misalnya dokter atau orang-orang yang memang ada di dunia medis gitu. Tapi gini loh, yang masih saya perhitungkan itu bukan soal waspadanya lagi. Tentu kita balik lagi ke diri sendiri toh. Kita ngikut atau tidak, itu saya rasa kita bisa mencerna itu sebagaimana himbauan tersebut. Tapi kita kan bicara kebijakan ini. Ketika kita memang menyikapi apa yang harus kita sikapkan begitu, bukan soal virus, ya. Soal virus ketika tidak dimunculkan virus memang sudah ada kan begitu, sesuatu yang tidak terlihat kan begitu. Tapi berkaitan dengan virus corona yang menyebar di media, tentu ada sikap yang harus kita lakukan. Pertama, jaga jarak ya, yang sering digembar-gembar, jaga jarak, social distancing misalnya. Iya, mungkin bisa. Tapi pertanyaannya, ekonomi Indonesia loh, gitu loh maksudnya. Makanya kalau diri saya pribadi mungkin bisa, karena jujur ya kita masih minta uang sama orang tua, nggak kerja. Tapi bagaimana yang lain, yang gemar memegang sampah, yang masih gemar harus dengan bersosial untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk makan dan minum, kan gitu. Sekiranya kalau memang bisa mengeluarkan kebijakan, siapkan sandang pangan dan lain sebagainya, fasilitas, ya, kita cukup 2 minggu selesai sebetulnya uruskan. Tapi pemerintah siapkan, karena begitu kita siap menerima
kita siap mengambil sikap tapi dengan alasan kebijakan yang tepat gitu. Makanya yang mengganjal di situ menurut saya. Mungkin sampean yang lebih paham tentang kesehatan mungkin bisa jelaskan itu. Tapi soal kebijakan, saya ngambil kebijakan. Ya, kalau urusan himbauan-himbauan kita terima, kalau kita mayoritas Berarti Muslim apalagi. pendapat Anda seperti oke ya kita lockdown kan, tapi pemerintah mencukupi. Lah iya emang Karena harus begitu. Malaysia Ya memang gitu. memang harus begitu. Apalagi kita udah mengambil apa simbol suatu negara yang begitu luas Heeh. dengan budaya dan lain sebagainya dan dengan demokrasi yang kita punya, tentu seharusnya logikanya rakyat itu harus jadi raja sebetulnya. Ada hak di dalam konstitusi negara ini, kata negara misalnya. Tapi ini apa perspektif pemerintah dan rakyat itu berbeda lagi soal ini. Tapi kan pemerintah juga menghapus kebijakan terkait dengan lockdown. Artinya Bentar. tidak apa? Boleh saya sanggah? Oh iya. Jadi seperti ini. Mungkin ini opini saya ya. Ya. Kenapa pemerintah hanya memberikan himbauan tapi bukan kebijakan, Iya. apa yang seperti tadi Mas Asror bilang? Karena dilihat dari kondisi negara kita, Pak. Nah, balik lagi ke situ. Iya kan? Sepakat. Pemerintah mungkin tidak sanggup kalau misalkan untuk apa tadi memberikan sandang pangan atau yang sebagainya ke seluruh rakyat Indonesia. Nah, makanya itu hanya ditaruh himbauan sama beliau, sama mereka-mereka itu, sama orang-orang yang ada di pemerintah itu. Karena apa ya? Ya kita lihat negara kita sendiri Iya, deh. Gitu. makanya saya bilang begitu. Iya. Makanya saya bilang balik lagi. Ketika kita mengambil sikap, balik lagi ke diri sendiri. Tentu kita sebagai kaum muda tentu kita harus menyebarkan optimistis kan kepada masyarakat. Mungkin yang awam belum tahu soal virus. Tapi balik lagi soal saya tentu ngambil soal kebijakan ini yang masih mengganjal gitu. Pasca ya. Ini bayang-bayang saja hayalan. Pasca virus ini mungkin semoga aja cepat berlalu, kita berdoa. Akan terjadi krisis moneter di Indonesia sendiri ya, kita bahas Indonesia. Ini percaya atau tidak kita lihat aja krisis moneter akan terjadi. Saya membayangkan itu karena ngelihat apa kurs kita sudah turun. Iya. Bagaimana dolar Habis makin sampai naik. tembus 17.000. 17.000 ya, kita bisa lihat data-datanya. Nah, selain itu saya berharap sendiri semoga aja tidak gitu. Tapi ini hayalan saya aja, semoga aja tidak terjadi. Cukuplah Bung Karno, Soeharto dan Gus Dur yang dilengsarkan. Lantas kalau melihat pemerintah yang tidak siap untuk apa namanya mengimplementasikan terkait dengan kebijakan lockdown, lantas kembali lagi kan ke diri kita masing-masing. Jadi bagaimana untuk menyikapi tersebut? Nah. Di saat pemerintah yang hanya sekedar himbauan dan anjuran tanpa ada kebijakan yang nyata atau yang real terkait dengan virus corona ini. Terus bagaimana kita sebagai warga biasa, masyarakat biasa untuk menyikapi tersebut? Sedangkan kita mau katanya hashtag yang lagi viral saat ini di rumah aja seperti itu kan, tapi ada orang yang membuat vlog-vlog dan sebagainya. Ya kalau memang mau lockdown atau disuruh di rumah saja, ya harus disediain seperti kata Mas Asro tadi ya kan. Tapi kita tahu pemerintah kita juga belum siap. Iya, makanya bagaimana? Makanya kan kita bilang di media ini lebay sebetulnya. Ya mereka yang memang mempunyai ruang cukup ya. Ruang cukup artinya punya ruang cukup untuk bergerak, punya ini punya itu. Ya enak ngomong begitu. Tapi coba kita lihat mayoritas kemiskinan di angka berapa kan begitu. Nah, ketika kita mengambil sikap, tapi yang paling tepat menurut saya kesadaran diri sendiri. Kita nggak bisa menutupi ya, virus itu ada. Saya percaya, balik lagi, saya percaya sama kalau soal dibenturkan soal agama itu bersifat dogmatis. Jadi kita harus percaya, kiai-kiai sudah mengimbauan bahwa virus ini. Tapi yang masih mengganjal ya soal itu, soal kebijakan ini lagi-lagi balik kebijakan. Bagaimana sebetulnya? Soalnya sikap ya, kalau saya pribadi ya, ya memang harus dijaga jarak dan lain sebagainya. Paling tidak ya, sebelum berakhir virus ini kita sudah ada usaha. Kita harus ada usaha sebelum itu. Oke.
Berarti untuk menyikapi apa namanya Nah. ketidaksiapan Nah. dari pemerintah tersebut, Sebetulnya pemerintah itu telat, menurut saya saya. memang akui telat. Pemerintah itu telat berat. Ya hanya berseliweran di media kita lihat di media ini. Bagaimana kemarin DPR meminta keluarganya, batas keluarganya yang harus dites terlebih dahulu, tes kesehatan dan sebagainya, dan itu menjadi perdebatan di media. Makanya saya bilang media itu lebay, terlalu membesarkan sesuatu yang memang tidak perlu dibesar-besarkan. Tapi bagaimana sesuatu masalah yang besar bisa disederhanakan dengan kebijakan yang tepat, gitu menurut saya. Ya, saya sepakat juga dengan story yang dibuatkan oleh Mas Muspik ini, Nah. mengatakan bahwasanya Benar. media itu yang dihancurkan itu amigdala kita, otak depan ya, Iya. otak depan. Jadi rasa ketakutan dan kecemasan itu Nah, bisa betul. dibius, di-zoom. Mungkin bisa dijelaskan Jadi apa dia- yang disebutkan dalam mungkin bisa dijelaskan oleh yang Mas psikimot apa namanya yang tadi itu Muspik. Ya, apa itu? yang sekarang kita rasakan nih ketika kita melihat media, lantas apa yang dirasakan sama diri kita secara spontan kayak semuanya keluar gitu, seperti kita yang tadinya biasa aja mendengar apa kata media gitu atau apa kata orang-orang tentang virus corona, bahaya virus corona, terus kan ciri-cirinya orangnya kayak gimana langsung ada di dalam diri kita. Itu sebenarnya hanya sugesti, hanya itu semuanya karena kita Bayang-bayang. terlalu banyak menangkap media. Hmm. Jadi sistem otak kerja kita, amigdala kita Amigdala ya betul. Ya itu yang bikin imun kita turun justru media. Makanya saya bilang media itu lebay sebetulnya. Makanya saya bilang sesuatu yang besar ini tidak perlu dibesarkan lagi, tapi sederhanakan dengan kebijakan. Kita harus terjun ke lapangan. Ya mereka yang punya ruang di situ ya harus terjun ke lapangan. Rumah sakit yang diperlukan apa? Ya harus siap soal itu kan. Kita bukan hanya melihat data kematian berapa. Kita disuguhkan soal itu doang. Tapi kita tidak pernah dilihat kinerja yang seperti apa. Kan begitu. Oke, terima kasih. Jadi itu pendapat dari dua Iya. narasumber. Tapi memang saya mau pesan satu. Ya semoga aja cepat berlalu. Ah. Kita jaga kesehatan dan hayalan saya yang tadi itu semoga tidak Semoga tercapai. Saya juga mau pesan kepada seluruhnya, mau memberikan pesan nih. belum ini belum. Oh, selesai. belum selesai. Oke. Kita beralih ke konteks agama dulu ini. Bagaimana agama-agama orang yang bilang garis keras lah. Hanya melihat tekstual kan, tapi tidak melihat kontekstualnya. Mana memang kan berjamaah dan lain sebagainya itu diwajibkan kan, seperti itu. Lantas bagaimana menyikapi hal tersebut? Di sini kan di Indonesia ini dalam konteks agama Islam misalkan, kita dihadapkan oleh dua pendapat yang sama-sama kuat. Iya. Ada yang bilang iya kita tetap saja berjamaah sholat dan sebagainya, ini kan menegakkan agama Islam, ini juga meskipun kita mati nanti ini namanya jihad dan lain sebagainya. Sedangkan ada ulama-ulama yang lain juga berpendapat bahwasanya kita harus dilihat dari konteks dulu. Rasulullah hanya hujan lebat aja dulu, Jumatan disuruh di rumah saja. Lantas bagaimana? Kira-kira pendapat yang mana yang pas untuk dipilih seperti itu? Siapa dulu? Masyarakat ini. Mas Ik. Ya, Mas Asrul aja. Makanya saya bilang di awal itu kontroversi kan jadinya. Hadirnya kontroversi ini tentu diakibatkan ada desas-desus sebetulnya. Kenapa terjadi kontroversi ini? Berarti ada sesuatu pertanyaan yang belum terjawab. Itu sebetulnya. Nah, kalau soal agama, ya saya bukan ahlinya, saya bukan pakar agama. Tapi untuk saya sendiri sebagai Muslim, tentu saya harus mengikuti anjuran dari kiai-kiai dan para ulama, himbauan dari apalagi PBNU sudah mengeluarkan himbauan bahwa kita harus distancing, jaga jarak dan cuci tangan dan lain sebagainya. Tapi soal agama ini selesai sebetulnya, tidak perlu diperdebatkan. Tapi bagaimana kita memilih? Nah, lagi-lagi ini soal persepsi kita, soal cara kita
meninterpretasikan sesuatu itu balik lagi ke diri sendiri. Kalau saya pribadi, ya memang kita harus mengikuti anjuran. Tapi yang paling tepat yang bagaimana? Terserah orang yang mau pilih. Maka bisa nggak dikatakan seperti statement ada sebagian ulama, ya kita nggak perlu takut kalau mati, ya namanya mati pasti ada, pasti pasti datang mati kan, nanti. mati ya. Udah Jadi biasa. kalau memang di saat kita berjamaah dan sebagainya, kita kena virus corona, ya memang itu sudah takdir kita mati. Lah iya, makanya saya bilang, kalau kemudian itu pilihan kan, Iya. itu pilihan seseorang yang mengatakan itu nggak masalah bagi saya. Tapi saya berbeda. Makanya itu keindahan di Indonesia begitu, berbeda, apalagi soal agama. Udah sensitif sekali kan kita bahas. Makanya ini soal pilihan aja. Nah, sebaliknya saya yang berpendapat bahwa saya harus menjaga jarak karena bukan saya takut tapi waspada. Hanya virus ya, saya rasa makhluk Tuhan lah, nggak perlu ditakutin. Kita sama-sama makhluk, kita sama punya hak hidup di sini kan begitu. Tapi ada usaha saya untuk menghindar. Tapi ada implikasi nggak ketika orang yang di saat normal sering berjamaah Jumatan dan sebagainya kan, tapi sekarang malah dianjurkan tidak sholat Jumat oleh pemerintah juga kan memilih pilihan ini untuk bagaimana kegiatan-kegiatan jamaah dan lain sebagainya di stop dulu. Kira-kira implikasinya pada Tuhan itu Iya, seru memang. Tapi mending dibahas apa ini, tapi saya mau masuk sedikit. Implikasinya begini loh. Soal implikasi, kita kan tidak mesti tahu apa benar-benar implikasinya apa gitu loh. Ya kita bisa rasakan itu, tapi sejatinya implikasinya yaitu urusan Tuhan. Tapi begini loh, saya mau jelasin. Anjuran atau himbauan ini kan nggak selamanya kita harus sholat di masjid. Ya kalau memang mau sholat di masjid silakan. Tapi ada sesuatu yang harus ada batasan-batasan yang harus kita patuhi. Ya saya rasa bilang harus, karena memang semua orang sepakat bahwa ini gejala besar, kasus besar, yang gitu kan. Kita tidak bisa meremehkan itu. Makanya saya bilang kalau soal agama sensitif. Yang saya mau kasih poin adalah lagi-lagi kenapa harus dibenturkan? Kita kan soal beda pilihan aja. Yang mau sholat silahkan di masjid, yang mau nggak ya udah. Bukan karena soal perbedaan ini harus dibenturkan, itu aja sebetulnya yang nggak usah diperdebatkan. Tapi ini sikap saya bahwa saya harus menjaga jarak dengan dimana yang rawan soal virus. Itu aja sih. Bisa ya gimana Mas Musbik terkait dengan ada dua cabang terkait dengan pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya ya ngapain kita perlu takut sama virus juga makhluk Tuhan, dan mati itu sudah ditakdir Tuhan. Kalau memang sudah ditakdirkan mati ya sudah mati, meskipun kita sembunyi katanya di lubang kalau sudah datang punya mati ya mati seperti. Jadi bagaimana? Soalnya ya masyarakat kita kan ada yang fanatik dan lain sebagainya, dan bahkan ya memang banyak yang teori-teori seperti ini yang malah menjadi menyebar seperti itu. Ngapain kita takut? Ini kan sudah ketentuan dari wong gawe urip katanya kan ya, menggawe urip seperti itu. Jadi ya kalau mati ya mati. Sebentar. Saya mau ngomong, tapi saya mencium bau-bau orang yang akan bilang bahwa saya liberal. Enggak Jadi masalah. Enggak. Liberal atau radikal, ini kan soal pikiran. Jangan sampai tidak, kan bahaya itu. Untuk pendapat saya sendiri ya, ini pendapat saya, harus digarisbawahi bahwa ini pendapat saya. Iya. Untuk saat ini, menurut saya, kita ketika menghadapi kasus ini, nggak ada yang namanya dua pilihan itu. Bagi saya, karena pada dasarnya agama itu apa sih? Agama itu kan maksud saya, agama itu kan tidak terlepas dari aturan, dan aturan itu yang kita tahu dalam agama itu ya fikih kan. Fikih itu yang kita tahu semuanya tergantung atas dasar waktu atau keadaan. Iya kan? Nah sekarang gini, kalau kita ngomongin fanatik gitu ya, fanatiknya didasari sama ilmu agama atau enggak? Ya didasari dengan, maksudnya kan
ada dalil yang mengatakan bahwasanya sholat Jumat itu wajib, jamaah itu juga diwajibkan kan katanya. Tapi dalil itu berlaku gak ketika ada keadaan ini gitu loh maksudnya. Nah itu Ada keadaan yang seperti ini berlaku gak? ya itu yang mereka tidak pahami. Nah Seperti itu. kalau misalnya keadaannya kayak gitu, konteksnya seperti itu, berarti mereka menanamkan fanatik tanpa ilmu agama gitu loh. Sederhananya kayak gitu. Jadi mereka itu hanya mengambil kontekstual seperti pendapat yang satu ini gitu loh. Iya. Artinya ya meskipun sholat berjamaah kan itu baik kan. Dan saya kena virus corona di sana dan akhirnya mati, ya sama saja saya berjihad nanti masuk surga katanya kan. Itu juga ya benar juga kan seperti itu kan. Tapi gini loh, Makosidus Syariah masih ingat yang semalam? Iya, maksudnya saya. Ada hifdzun nafas, ada hifdzuddin ya. Ya. Dan ada yang lainnya, ya gak sih? Ketika kita menegakkan keadaan sholat di keadaan yang sekarang, oke lah kita ngambil hifdzuddin gitu. Ya. Tapi hifdzun nafasnya gimana? Terus kalau misalnya kita meninggal, apa udah cukup pahala kita? Nah, kalau pahala ya tahu ya. Enggak, posisinya gini deh. Itu yakin nggak kita bakal jihad? Nah, itu doktrin mereka. Doktrin mereka kan, iya gak sih? Atas dasar apa mereka bilang kayak gitu kan? Atas dasar ilmu agama gak sih? Untuk konteks yang tadi aja yang barusan saya bilang, mereka udah kecolongan gitu maksudnya, fanatik tanpa ilmu agama gitu ya, apalagi ke depannya gitu. Kalau misalkan dibilang nih, untuk latar belakang saya adalah orang yang paling logis. Walaupun saya beragama, bisa dibilang agama Islam, identitas saya latar belakang saya pesantren, masih nyantri sampai sekarang. Ya. Tapi saya nelan ilmu itu selalu mengedepankan logika. Ketika saya nggak percaya dan saya, wah ini kebenarannya bener apa enggak, gitu, saya nggak bakal tangkap itu ilmu, gitu loh. Maksudnya. Makanya saya ketika menghukumi suatu perkara, saya bakal ambil banyak pendapat daripada sedikit pendapat gitu loh. Ya gak sih? Dan maksudnya yang konteksnya sekarang itu, kita ngambil pendapat itu nggak cuma satu, maksudnya kita ngambil hukum itu nggak cuma satu hukum gitu loh. Iya gak sih? Ketika ada hukum yang menganjurkan kita harus ibadah gitu kan, harus berjamaah, harus di masjid, harus sholat Jumat atau apa. Sekarang gini, ada gak hukum untuk penangkal itu? Maksudnya untuk kita tuh dapat unsur dari situ ada gak? Kita lihat dulu ya gak sih? Ketika dalam keadaan kayak gini nih, ada faktor yang menyebabkan untuk kita supaya nggak sholat ini, ya udah kita tinggalin kan gitu. Kita ngelihatnya ke depan, ke belakang gitu kan. Kita sholat untuk apa sih? Fase wal mungkar kan, supaya ya maksudnya gitu. Dampak-dampaknya juga untuk kita semua kan, untuk umat manusia. Sedangkan kita ngejaga ini juga ya untuk manusia gitu, maksudnya untuk supaya enggak berjamaah itu untuk manusia. Lagian kita berjamaah atau enggaknya gitu kan, maksudnya ketika dalam konteks ini ya emang lebih dianjurkan enggak berjamaah gitu. Nanti bagaimana dengan statement yang mengatakan kita yang misalkan di rumah aja katanya itu, tapi malah mereka ini mengatakan, oh kamu nggak takut sama Allah berarti, kamu nggak takut sama Allah, lebih takut kepada virus gitu. Tapi lantas bagaimana kita menyikapi hal itu? Nih saya ingatkan sekali lagi, kita bikin hashtag di rumah aja dan beribadah di rumah bukan berarti kita takut sama coronanya. Ya makanya Gitu kan. Iya, ini makanya saya saya untuk menjawab menjawab statement mereka loh. Nah, mereka ini siapa? Mereka ini siapa? Ya, itu pertanyaan saya. Pendapat siapa? Pendapat. kan ini dua pendapat kan satu. Makanya saya bilang tadi mereka ini siapa? Jangan sampai kita juga ikut membenturkan. Kan begitu. Kita mengambil titik temu gitu loh maksud saya. Kayak saya bilang jangan dibenturkan. Ini soal pilihan. Iya, Ini saya pilihan. Saya kan cara kita menginterpretasikan sesuatu itu ya tergantung bagaimana cara kita menganalisa, sejauh mana pemahaman kita soal itu. Ya kalau kita nggak paham soal kedokteran, masa kita komen kedokteran? Kan begitu. Virus menurut dokter kesehatan ada, kan begitu loh. Kalau dibenturkan soal agama beda lagi. Kalau soal agama selesai urusan. Kan begitu. Makanya jadi gini loh, saya bilang kenapa saya menganjurkan ini juga ya, bukan berarti saya itu harus semuanya disamaratakan, maksudnya harus di rumah aja gitu. Ini juga kontekstual gitu. Maksudnya ketika kita nih berada dalam ruang lingkup yang emang udah faktanya
positif virus corona, otomatis saya bakal mengimplementasikan yang saya itu bilang tadi, di rumah aja kan. Ketika ya memang belum ada tanda-tanda virus corona di daerah itu atau benar-benar negatif virus corona, ya silahkan aja gitu. Karena ya emang bener kan, aku bilang apa, Vicky itu fleksibel gitu kan. Makanya kalau bisa lebih kasar, orang-orang yang ngomong kayak gitu itu goblok sebetulnya. Kan begitu. Kalau mau frontalnya saya bilang kayak gitu. Nah iya kan harusnya. Iya. Ya kasarnya begitu, orang-orang goblok. Karena ya yang ngomong begitu sebetulnya kita nggak tahu latar belakangnya apa. Makanya media itu membangun pikiran, mengkonstruksi pikiran kita itu menjadi stigma-stigma yang menurut saya tidak cocok disampaikan karena berbenturan dengan macam pendapat. Iya, kalau misalnya secara kasar ya, saya bilang orang-orang yang seperti itu kurang ngaji. Cukup seperti itu, kurang ngaji gitu. Kurang Nggak ngopi. tolol, kurang ngaji. Kurang ngopi mungkin. Iya. Ya. Kalau tolong enggak, kurang ngaji. Karena dia fanatik tanpa ilmu gitu loh. Maksudnya apa gitu? Lu mau fanatik, silahkan. Pakai ilmu lu gitu loh. Pakai ilmu-ilmu yang ada gitu. Fanatik itu ya menurut saya enggak ini. Bukan hal yang negatif gitu, bukan hal yang Fanatik itu buta sebetulnya. Buta. Udah dibutakan. iya sih. Jadi itu kan bahasanya fanatik itu sudah dibutakan. Tapi tergantung sudut pandang mengartikan kita. Iya. Kalau misalnya sudut pandang saya fanatik itu ya terlalu kawan. maksudnya sungguh-sungguh lah, terlalu pure banget lah. Iya. Gitu, iya. Semina watana gitu. Tim. Ya bisa bina watananya mana dulu nih? Iya gak sih? Gitu. Kalau misalnya mungkin menurut Bang Aswar fanatik itu buta kayak gitu. Buta. Lalu kan pandang saya beda kan. Karena Sudut pandang berbeda. karena hanya melihat satu. Buta itu kan cuma melihat, misalnya kalau logikanya melihat cuma tapi nggak melihat, bisa melihat sudut pandang depan, belakang, atas, bawah dan sebagainya kan nggak bisa dilihat kan. Mungkin oke, terima kasih. Baik, itu obrolan kita terkait dengan COVID, baik dari segi sosial kita sampai ke agama tadi. Jadi saya mohon kepada Mas Muspik satu pesan untuk teman-teman yang di luar sana atau masyarakat kita yang berusaha. Untuk teman-teman yang ada di luar sana, saya mau pesan kalian jaga kesehatan. Untuk orang-orang yang menurut saya nggak penting-penting amat untuk keluar, di rumah aja. Ingat prosedur yang dianjurkan, dihimbaukan sama pemerintah, sama orang-orang yang seperti kayak dokter gitu. Ya. Mungkin menurut saya di rumah aja. Tapi untuk para pekerja atau para pejuang yang harus menafkahi keluarganya, bekerja dengan jaga kesehatan, banyak cuci tangan ya. Kalau misalkan disangkut pautkan dengan agama yang beragama Islam, banyak wudu ya, gitu aja sih. Jadi Mas Asrom, Kalau saya sih simpel pesannya. Dari mulai awal ya pembahasan kita sampai akhir, pesannya saya satu, bahwasanya dalam kita memahami sesuatu tentu ya harus dari berbagai sudut pandang, bukan dari angle yang satu aja. Saya harus dari banyak angle agar kita agar kita nggak fanatik sama sesuatu. Ketika kita mempercayai sesuatu, kita nggak tahu yang kita percaya itu apa. Ketika kita membenci sesuatu, juga kita tidak tahu yang kita benci itu apa, kan begitu. berarti ada game yang mengatakan kalau mencintai sesuatu itu sekedarnya saja. Iya, sekedarnya saja. Begitu juga sebetulnya. Jadi Sekedarnya saja. sekedarnya saja, agar nanti ketika salah nggak terlalu sakit. Kan? Seperti Anda ya. Ya seperti saya terlalu jatuh cinta akhirnya rapuh, kan begitu. Iya, yuk pesan simpelnya apa? Simpel Nah, nih, simpel. Ini termasuk simpel itu. guys. Simpelnya, pesannya intinya jaga kesehatan aja. Yang Islam ya sholat di rumah sesuai dengan himbauan-himbauan agamawan, cendekiawan dan dokter-dokter spesialis soal ini, kan begitu. Udah itu aja cukup. Ya, terima kasih pemirsa, teman-teman yang ada di rumah. Ingat pesan dua narasumber kita tadi, ya meskipun kesiapan pemerintah kita akui belum sempurna, Maksimal lah Mas. belum maksimal seperti itu. Jadi ya bagaimana mulai dari diri kita masing-masing, jaga kesehatan. Kalau yang agama Islam sering wudu dan lain sebagainya. Intinya apa yang kamu buat itu kan berimpact pada masyarakat.